Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 2131, Palu Thor menunjukkan kekuatannya. Juan secara alami tahu kata-kata David. Cedera yang disebabkan oleh ledakan diri dari klon lawan pulih dengan cepat. Namun, tidak ada kemajuan pada cedera dari pedang barusan. Ada kekuatan misterius yang diam-diam mencegah pemulihan luka. Juan menghela nafas dalam hatinya. Sungguh pedang untuk mengusir roh jahat. Jika pedang ini bisa jatuh ke tangannya, itu pasti akan membantunya menjadi lebih kuat dan menggandakan kekuatan tempurnya. Sungguh David. Tidak mengherankan bahwa hanya setengah langkah kelas Kaisar Langit memiliki teknik avatar dan pedang roh jahat, yang dapat disebut rahasia dan harta yang menantang surga, dan dapat bersaing dengan kelas Kaisar Langit. Tepat ketika Juan tertegun, David melancarkan serangan. Dia tidak ingin memberi Juan kesempatan lagi untuk pulih dari luka-lukanya. Memegang pedang roh jahat di tangannya, dia mengayunkannya. Lampu pedang merah memotong ke arah Juan. Pada saat yang sama, beberapa klon mengepung Juan. Bukannya David tidak ingin berbagi lebih banyak, tapi dia hanya bisa mengendalikan begitu banyak. Lusinan klon yang meledak sendiri tidak merusak kekuatan mental David. Dia juga mendekati titik kelelahan. Itu harus dilakukan dengan cepat. Usir Juan dari Linglan Domain. Boom boom boom. Juan menghindari cahaya pedang, klon David bersandar lebih dekat lagi, diikuti oleh beberapa suara keras. Menghadapi teknik peledakan diri klon David, Juan hampir tidak memiliki solusi yang baik. Langkah ini sangat kuat sehingga memengaruhi jangkauan luas, dan bahkan jika Anda ingin melarikan diri, Anda tidak dapat melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menghindari pusat ledakan sebanyak mungkin. Jika dikelilingi oleh puluhan klon, itu akan menjadi pusat ledakan. Juan bahkan merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melewatinya. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang bermartabat mati di tangan Kaisar Surgawi setengah langkah, itu akan menjadi lelucon nyata. Setelah beberapa klon hancur sendiri, David tidak mengejar, yang membuat Juan menyadari kelemahan David. Tampaknya lawan juga berada di akhir pertarungannya. Penemuan ini langsung mengangkat semangat Juan. Suatu ketika David kehilangan penjaga avatarnya. Bahkan jika dia terluka parah, tidak masalah untuk menjatuhkan lawannya. Dengan sekuat tenaga, Juan bergegas keluar dari lubang hitam dan dengan cepat mendekati tubuh David. Dan David sepertinya tidak bisa terus memanggil avatar, jadi dia hanya bisa terus mengayunkan lampu pedang untuk menghentikan Juan. Puff puff. Cahaya pedang menebas tubuh Juan, membuat suara teredam. Karena pertahanan Juan dipatahkan, tubuh fisik tingkat Kaisar Langitnya tidak bisa lagi sepenuhnya memblokir cahaya pedang David. Setiap cahaya pedang dapat memotong daging Juan. Meski tidak melukai akarnya, tetap saja bisa membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Juan mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan bergegas menuju David. Dia telah menderita rasa sakit seperti ini ketika dia bertarung dengan Ibu Suri dari klan Super Mekanik. Pada saat itu, tubuh fisik juga ditusuk dengan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya oleh harta yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan lebih parah dari sekarang. Melihat jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, wajah Juan mengungkapkan ekspresi kegilaan. Dia sedang berpikir tentang bagaimana menyiksa David setelah dia ditangkap, untuk menghilangkan kebenciannya. Dilukai seperti ini oleh Kaisar Langit setengah langkah, Juan merasa bahwa dia telah kehilangan muka dari Kaisar Langit. Hahaha, David, ada apa denganmu? Terus memanggil klon untuk meledak. Mengapa kamu tiba-tiba gagal? Jadi kamu juga pernah kelelahan. Kupikir kamu benar-benar bisa memanggil klon tanpa batas. Tanpa bantuan klon, saya akan melihat di mana Anda dapat melarikan diri. Juan tertawa liar. David tidak bersuara saat mendengar kata-kata itu. Hanya dengan wajah muram, dia mengayunkan pedang demi pedang. David, jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan menyiksamu pelan-pelan, sehingga kamu bisa mengalami bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan membayar kerusakan 10 kali lipat Anda telah melakukannya kepada saya. Saya akan mengembalikannya kepada Anda 100 kali. Saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tsukihime diambil alih oleh saya, dan saya ingin sepenuhnya menghancurkan domain Linglan dan membuat jiwa domain Linglan sengsara, semua yang Anda minta. Saat Juan mendekat, dia merangsang David. Pada saat yang sama, dia melampiaskan amarahnya. Pertempuran ini telah berlangsung dari awal hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa mereka semua ditekan oleh David. Sulit untuk kembali ke situasi itu. Tentu saja, Anda harus curhat dengan baik. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat setingkat Kaisar Surgawi, tidak akan ada sampah yang tersisa. Juan tampaknya memiliki tiket kemenangan di tangannya. David yang tidak memiliki avatar memang diabaikan olehnya. Itu sama bahkan dengan pedang roh jahat. Karena tidak ada avatar untuk diblokir,
Jarak antara kedua belah pihak sudah sangat dekat. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Juan, menghalangi jalannya. Juan tertegun sejenak, tetapi ketika dia melihat hanya ada satu klon, dia tersenyum. Kemudian berguling mengamuk. Sekarang seorang doppelganger telah lama diabaikan olehnya. Bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, itu tidak lebih dari memperparah lukanya sedikit, dan dia tidak bisa mati. Jika dia tidak bisa mati, maka David akan mati. Tapi kali ini, avatar David tidak meledak, tapi bergegas menuju Juan. Ketika kedua belah pihak akan menghubungi, palu godam yang memancarkan lingkaran biru muncul di tangan klon. Gunakan semua kekuatanmu untuk memukul Juan dengan palu. Ini bukan palu biasa, itu adalah Thor's Hammer yang dibeli David dari Star Void Realm Auction. Itu juga salah satu dari 3 artefak yang diperlukan untuk evolusi akhir sistem. Karena itu bisa disebut artefak oleh sistem, tentu kekuatannya tidak bisa diremehkan. David belum benar-benar menggunakan Thor's Hammer sejak dia mendapatkannya. Alasan utamanya adalah saya belum pernah bertemu musuh yang kuat. Sekarang dia menghadapi musuh terkuat dalam hidupnya, David juga mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Mjolnir juga berguna. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Avatar, Juan dan David berada dalam keadaan berlawanan satu sama lain, dan kekuatan tabrakan dapat dibayangkan. Ketika tubuh fisik tingkat Kaisar Langit Juan yang sangat percaya diri bertabrakan dengan palu godam. Saya pikir itu akan memantul. Hasilnya mengejutkannya, Juan hanya merasakan kekuatan besar bekerja di tubuhnya. Tubuhnya benar-benar terbang mundur. Pikiran saya bahkan lebih bersenandung dan menjadi kosong. Engah. Getaran keras membuat Juan memuntahkan seteguk darah tanpa terkendali. Anda harus tahu bahwa dia telah menahan lusinan avatar setengah tingkat Kaisar Surgawi yang menghancurkan dirinya sendiri, dan dia tidak pernah memuntahkan darah. Dia memuntahkan darah tepat setelah tabrakan. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Juan terus mundur setelah dipukul. Klon yang memegang Thor's Hammer langsung menghilang. Dengan kekuatan tumbukan yang begitu besar, klon tingkat Kaisar Langit setengah langkah tidak dapat menahannya sama sekali. Thor's Hammer juga terbang kembali dan mendarat di tangan David sendiri. Sesaat kemudian, baru saat itulah Juan kembali sadar. Tubuh David, yang sudah dekat dengannya, ditarik lagi. Ingin menangkap David telah menjadi kemewahan lagi. Selain tabrakan ini, cedera fisik kembali diperparah, dan emosi kesedihan dan kemarahan langsung memenuhi seluruh tubuh Juan. Biarkan dia mengaum di dalam hatinya. Mengapa? Mengapa demikian? Mengapa saya telah menjadi Kaisar Langit, tetapi saya masih ditekan oleh Kaisar Langit setengah langkah? Namun, semuanya belum berakhir. Cahaya keemasan menyala. Tubuh Juan ditembus lagi. Bab 2132, berhenti memanggil. Pusing akibat benturan Juan dengan Thor's Hammer belum juga berakhir, dan tubuhnya kembali terluka parah. Cahaya keemasan menembus tubuhnya. Tubuh bobrok, yang sudah terluka parah, terluka lagi dan lagi, mencapai batas yang bisa ditanggung Juan, dan melukai fondasinya. Jika Anda tidak menemukan tempat untuk mengobatinya. Bahkan tubuh fisik setingkat Kaisar Surgawi akan meninggalkan gejala sisa yang sangat serius di masa depan. Bahkan mungkin menyebabkan tidak mampu membuat kemajuan seumur hidup. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Juan apapun yang terjadi. Dia tidak pernah memikirkannya. Cedera yang saya terima kali ini sebenarnya lebih serius daripada cedera yang saya terima dalam pertempuran terakhir dengan Ibu Suri dari keluarga super mekanik. Kedua kali, dia terluka di tangan Kaisar setengah langkah. Ini membuat Juan mempertanyakan kekuatan level Kaisar Langitnya sendiri. Tidak apa-apa bagi permaisuri dari keluarga super mekanik untuk mengatakan, bagaimanapun juga, dia membayar harga hidupnya. Tapi David di depannya masih berdiri di sana hidup-hidup, dan dia terluka parah. Dan dari awal hingga akhir, dia tidak melukai tubuh David sedikit pun. Sepanjang waktu bertarung dengan tiruannya, benar-benar ditekan oleh lawan. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang agung, ditekan oleh Kaisar Surgawi setengah langkah. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Dan begitulah yang terjadi. Juan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah serangan terakhir. Saya melihat tiruan David, memegang busur emas di tangannya, menunjuk ke dirinya sendiri. Senjata lain yang bisa dengan mudah melukai diri sendiri. Juan sudah merasa mati rasa. Dari pedang jahat, hingga palu godam yang dapat menjatuhkan diri ke udara, hingga busur dan anak panah emas yang kuat. Ketiga senjata tersebut dapat dengan mudah melukai tubuh fisik setingkat Kaisar Langitnya. Juan agak skeptis. Apakah David membobol kuburan yang perkasa? Teknik rahasia, artefak, satu demi satu. Jika hal-hal ini dapat dimiliki sendiri, itu pasti akan meningkatkan efektivitas tempur dalam jumlah besar. Sayang sekali Juan tahu, hari ini tidak dimainkan. Dia tidak berani melanjutkan pertempuran dengan David.
Belum lagi hasilnya, bahkan jika dia bisa melakukan segalanya pada akhirnya untuk membunuh David, Anda juga akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Konsekuensinya tak tertahankan bagi Juan. Juan, bagaimana perasaanmu tentang Thor Hammer dan Sun Shooting Boku? Aku ingin tahu apakah kamu puas. David tertawa kecil. Dengan karakternya yang berhati-hati, bagaimana dia bisa mengekspos tubuhnya ke Juan? Dari awal sudah direncanakan, gunakan avatar untuk menarik Juan agar muncul. Kemudian dua klon tertinggal, diam-diam menggunakan Thor's Hammer dan Sun Shooting Bow untuk menyerang Juan. Ketika David memperoleh dua artefak ini, sebagian besar kekuatan mereka disegel. Setelah diperoleh olehnya, dia menggunakan sistem untuk membuka sebagian dari segelnya, dan memulihkan beberapa sikap senjata ilahi itu. Efeknya jelas. Apakah itu Thor's Hammer atau Sun Shooting Bow? Setelah sebagian dari segel dilepaskan, mereka dapat dengan mudah melukai tubuh tingkat Kaisar Surgawi Juan. Memang layak disebut artefak. David, aku terlalu meremehkanmu. Kupikir Kaisar Surgawi setengah langkah tidak akan mampu mengatasi badai apapun, tapi aku tidak menyangka akan terbalik di selokan. David, dengan kekuatan tempurmu, bahkan jika Anda melihat seluruh alam semesta, itu juga bisa disebut Kaisar setengah langkah terkuat. Juan menghela nafas. Tubuhnya menderita luka berat, dan Juan juga memulihkan kepribadiannya yang tenang. Jika Anda mengamuk, tubuh Anda akan hancur. Sejujurnya, Juan, saya tidak berharap Anda memaksa saya untuk menggunakan semua kartu haul saya. Meskipun Anda berada di level Kaisar Langit, Anda hanya pemula di level Kaisar Langit. Menurut harapan saya, Anda seharusnya tidak dapat mendukung saya. Lusinan avatar meledak sendiri. Akibatnya, Anda tidak hanya berhasil melewatinya, tetapi Anda masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Pusat kekuatan Kaisar Langit memang tidak bisa diremehkan. Berhati-hatilah, ada kemungkinan kematian. Jika kata-kata David tersebar, pasti akan menimbulkan sensasi kekerasan dari semua lapisan masyarakat di alam semesta. Satu ludah bisa menenggelamkannya, karena arti yang diungkapkan dalam kata-kata David sangat jelas. Pada tahap awal dari tingkat Kaisar Surgawi belaka, itu tidak sebanding dengan semua kartu haul-nya. Beraninya Kaisar Langit setengah langkah memandang rendah Kaisar Langit sejati. Dimanapun masalah ini ditempatkan, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika Anda baru saja memasuki Kaisar Langit, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda, Kaisar Langit setengah langkah, bicarakan. Ketika Juan mendengar kata-kata David, meskipun dia merasa sedih di dalam hatinya, tapi dia juga tahu, pihak lain benar. Jika dia tidak mengamuk, kekuatan serangan dan kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat, dan dia mungkin tidak dapat bertahan dari ledakan diri puluhan klon hanya dengan kekuatan yang baru saja memasuki level Kaisar Surgawi setengah langkah. Kekuatan penghancuran diri setengah tingkat Kaisar Surgawi sangat mencengangkan, apalagi lusinan penghancuran diri berturut-turut. David, mari kita tinggalkan masalah hari ini di sini. Tapi jangan terlalu senang, saya akan segera kembali, saya harap Anda dapat mempersiapkan diri dengan baik saat itu, mari berkompetisi lagi, dan sampai jumpa, orang nomor satu di alam semesta setengah langkah Kaisar Langit, dapatkah Anda membuat mitos membunuh tingkat Kaisar Langit? Jika tidak, maka saya minta maaf, saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi untuk tumbuh, dan saya pasti akan membunuh Anda lain kali. Juan akan pergi, dia harus mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Harus disembuhkan untuk keluar. Kali ini, jika dia belum sepenuhnya sembuh dari luka yang dideritanya karena melawan ibu ratu dari klan super mekanis, dia pasti bisa membunuh David. Sayang sekali aku terlambat mengetahuinya. Hei, Juan, kenapa kamu melakukan ini? Apakah tidak apa-apa untuk bertarung? Dikatakan bahwa musuh harus diselesaikan daripada diikat. Selain itu, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, jadi tidak perlu membagi hidup dan kematian. Kita semua belajar tentang kekuatan satu sama lain dalam pertempuran hari ini, tidak peduli siapa yang mati di antara kita, yang hidup akan mengalami kesulitan. Juan, yang harus kamu lakukan adalah menjelajahi alam semesta yang lebih luas, jangan terbatas pada domain Linglan. David berkata dengan persuasif. Bahkan, ketika saya mendengar Juan mengatakan bahwa masalah hari ini sudah selesai, dia benar-benar lega. Adapun Juan mengatakan bahwa dia tidak akan memberi dirinya kesempatan lain kali. Candaan. Jika Juan benar-benar berani datang lain kali, saya tidak keberatan meninggalkan dia sepenuhnya. Apakah ini dapat dilakukan sepenuhnya di luar pertimbangan David? Juan bahkan tidak bisa membunuhnya ketika dia setengah langkah di tingkat Kaisar Langit. Belum lagi setelah dia masuk ke kelas Kaisar Langit. Poin dewa masih lebih dari 1 juta poin, dan fisiknya bisa ditingkatkan. Dengan kekuatan dan identitas David saat ini soal satu kalimat. Beberapa orang mengiriminya harta, ketika saatnya tiba, bayar uangnya. Bukankah poin dewa akan segera hadir? Itu bisa dilakukan sebelumnya.
Hanya saja David tidak cukup memperhatikan Juan, dan merasa bahwa pihak lain baru saja melangkah ke tingkat Kaisar Langit, dan kekuatan tingkat Kaisar Langit setengah langkahnya, ditambah teknik klon urutan ke-6 sudah cukup. Ini memberi Juan kesempatan. Kalau tidak, bahkan jika David lebih memperhatikan Juan pada saat itu, pertempuran ini tidak akan terlalu sulit. Dalam analisis terakhir, David masih sedikit terhanyut. Sepanjang jalan, hampir semua berjalan lancar tanpa ada kendala. Bab 2133, Masalah Satu Kalimat. David, berhenti bicara omong kosong. Aku, Juan, tidak perlu kamu mengajariku apa yang harus dilakukan, dan kami benci mengambil istri kami. Bukankah itu dianggap permusuhan besar? Hidupmu ditentukan oleh aku. Dan Tsukihime, tunggu aku setelah mendapatkannya, aku akan sepenuhnya melenyapkan iblis batin ini, dan tidak akan ada lagi keterikatan mulai sekarang. Alam semesta begitu besar sehingga aku akan membiarkan Juan berkeliaran dengan bebas. Hahaha, Juan tertawa keras saat dia berbicara. David menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar kata-kata itu. Karena ada jalan ke surga dan Anda tidak pergi, maka pergilah ke neraka. Lain kali, Juan pasti akan bola-balik. Juan, aku, David, selalu menjadi orang yang tidak menyinggung perasaanku dan aku tidak menyinggung orang lain. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, kamu harus siap untuk dibunuh olehku, dan kamu tidak punya apa-apa hubungannya dengan Tsukihime. Itu semua angan-anganmu. Dari mana datangnya kebencian terhadap seorang istri? Kamu masih ingin membunuhku. David, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kali ini karena luka lamaku maka aku dimanfaatkan olehmu. Kamu tidak akan memiliki kesempatan lain kali. Jika kamu tidak muncul, itu tidak akan lama. Tsukihime akan setuju untuk menjadi teman Tao saya, dan semuanya karena Anda, dan Anda adalah penyebab utamanya. Juan menjadi emosional lagi saat dia berbicara. Awalnya, 5 Kaisar Linglan memiliki kehidupan yang baik, dan semuanya berkembang dengan baik. Pertama, klan mesin super dan pemakan jiwa datang untuk membuat masalah, lalu David datang untuk menghancurkan hubungannya dengan Tsukihime. Akibatnya, rangkaian hal-hal berikut semuanya berkembang ke arah yang tidak terkendali. Dia, Juan, adalah korban sebenarnya. Namun, hasil akhirnya adalah semua orang berdiri di seberangnya. Terserah kamu. Singkatnya, kamu harus berpikir dengan hati-hati, lain kali kamu datang ke domain Linglan untuk membuat masalah, aku akan membunuhmu. Setelah David selesai berbicara, niat membunuh di matanya menghilang. Hahaha, hanya kamu. Seorang kaisar surgawi setengah langkah mengancamku. Jika kamu bisa membunuhku, kenapa kamu tidak membunuhku sekarang? Aku khawatir kamu telah mencapai batasmu. David, kamu berpikir tinggi diri Anda sendiri, bahkan jika dengan 3 artefak di tangan, ditambah teknik menantang surga seperti teknik avatar, Anda hanya setengah langkah tingkat Kaisar Langit. Jika saya tidak takut luka di tubuh saya akan memengaruhi masa depan saya kemajuan, aku akan membunuhmu sekarang. Juan tertawa keras. Juan, tebakanmu benar, aku memang telah mencapai batasku, tetapi jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya. Tentu saja, kamu bisa mempertaruhkan segalanya dan mencobanya. Setelah semua, ini adalah kesempatan terakhir dan terbaik Anda. Jika Anda melewatkannya, tidak akan ada lagi. David, seperti yang aku katakan, ayo lakukan hari ini. Aku tidak akan melakukan apa-apa lagi, kamu hidup dengan baik. Nikmati terakhir kali, ketika aku kembali dari pemulihan, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Sebelum itu, kamu bisa menjadi seperti kura-kura sama, melarikan diri sebelumnya, tetapi dalam hal ini, di bawah murka saya, domain Linglan akan lenyap dan benar-benar menghilang di alam semesta, itu tergantung pada pilihan Anda. Juan mengancam. Dia takut David akan meninggalkan Linglan lebih awal. Ketika saatnya tiba, alam semesta akan begitu besar, di mana saya bisa menemukannya. Begitu David menerobos ke tingkat Kaisar Langit, itu akan benar-benar menakutkan. 3 artefak utama, ditambah teknik avatar yang menantang surga. Begitu mereka muncul, ada lusinan klon Kaisar Langit. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda bisa meledak sendiri. Siapa yang bisa bersaing dengannya selain kekuatan yang perkasa? Dapat dikatakan bahwa selama David menerobos ke tingkat Kaisar Langit, dia hampir tak terkalahkan di antara pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit. Bahkan jika puncak level Kaisar Langit bertemu dengannya, dia harus membencinya. Oleh karena itu, David harus dibunuh sebelum mencapai tingkat Kaisar Langit. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menahannya. Satu-satunya cara adalah mengancam David dengan makhluk dari seluruh domain Linglan. Aku akan menunggumu. David hanya menjawab dengan 3 kata sederhana. Oke, kalau begitu kita akan ada pertemuan nanti. Kuharap kamu tidak kabur saat itu. Setelah Juan selesai berbicara, dia menatap David dalam-dalam, seolah dia ingin mengingat orang ini, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi titik cahaya bintang dan menghilang. David masih berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah dia merasakan bahwa Juan memang telah pergi, dia menghela nafas panjang. Panggilan.
Klon yang memegang Sun Shooting Bow menghilang, dan Sun Shooting Bow secara otomatis jatuh ke tangannya, dan disingkirkan bersama Thor's Hammer dan Evil Breaking Sword. Kemudian seluruh tubuh David sepertinya telah kehilangan energinya, dan dia bahkan hampir tidak bisa diam. Ada rasa sakit yang merobek di otak. Biarkan dia terengah-engah. Itu hanya berpura-pura tenang sekarang. Pertempuran ini jelas merupakan pertempuran paling sulit dan berbahaya yang pernah dia alami. Tampaknya Juan ditekan sepanjang waktu. Lawan bahkan tidak menyentuh tubuhnya. Tapi hanya David, orang yang terlibat, yang mengetahui bahayanya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi sejati. Dan setelah mengamuk, kekuatan tempur mendekati puncak level Kaisar. Melawan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, jika Anda tidak berhati-hati, konsekuensinya akan sangat serius. David tidak berani membiarkan Juan mendekatinya. Keunggulannya terletak pada kuantitas avatar, jika kualitasnya kurang baik maka ia akan menang secara kuantitas. Untungnya, itu berhasil. Meskipun dia tidak menang, dia juga tidak kalah. Ini adalah akhir yang terbaik. Tubuh tampaknya tidak terluka sama sekali. Namun, kekuatan mental telah rusak. Setelah meledakkan lusinan klon, kerusakan mental David menjadi serius, dan sekarang dia hanya ingin tidur dan beristirahat dengan baik. Tapi bukan di sini. Siapa yang bisa menjamin bahwa Juan tidak akan pergi dan kembali? David menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi. Sambil berjalan, rangkum keuntungan dan kerugian dari pertempuran ini. Ah, ceroboh. David menghela nafas tak berdaya. Siapa yang akan membayangkan bahwa Juan akan dapat mencapai level yang mendekati puncak level Kaisar Surgawi tepat setelah dia melangkah ke level Kaisar Langit? Ini benar-benar tak terduga oleh David. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bertarung dengan kekuatan setengah tingkat Kaisar Surgawi. Saya pasti akan menemukan cara untuk menembus fisik ke tingkat Kaisar. Jarak dari menembus ke tingkat Kaisar Langit dalam fisik hanya berjarak lebih dari 1 juta poin. Dengan status David saat ini, bukankah mudah dibayangkan? Apakah itu dunia Lincage atau domain Linglan, semuanya hanya dalam satu kalimat. Tidak perlu takut membeberkan atau tidak membeberkan masalah. Bagaimana dengan paparan? Jadi bagaimana jika Anda tidak mengeksposnya? Siapa yang bisa melakukan apa saja padanya? Karena tidak cukup memperhatikan Juan, pertempuran ini menjadi sangat sulit. Saya pikir tantangan lompatan itu eksklusif untuknya, David, tetapi ternyata Juan juga bisa melakukannya. Kekuatan di masa-masa awal kelas Kaisar tiba-tiba dinaikkan hingga mendekati puncak kelas Kaisar. Pada saat yang sama, David juga sedikit beruntung. Untungnya, saya punya banyak cara. Kalau tidak, sangat mungkin jatuh ke tangan Juan. Jelas bisa menjadi lebih kuat. Namun hilang karena kecerobohan. Akan sangat salah jika menyebabkan kematian tubuh dan hilangnya Taoisme, dan juga melibatkan orang lain di wilayah Linglan. Maka David tidak akan sebodoh itu lagi. Setelah istirahat, mari kita tingkatkan dulu kekuatan kita. Bukan lagi tujuannya untuk menembus level Kaisar Langit dalam fisik. Kekuatan harus dinaikkan hingga batasnya. Dengan kata lain, kekuatan fisik dan mental telah mencapai tingkat ke-10 dari tingkat Kaisar, dan teknik avatar harus ditingkatkan ke tingkat lain. Ini adalah kekuatan tempur pamungkas yang dapat dicapai David saat ini. Adapun bagaimana cara mendapatkan kemuliaan? Sekarang dia, bukankah itu masalah sepatah kata pun? Bab 2134, Tidur. David bergerak tanpa tujuan dan cepat dalam kehampaan. Dia hanya ingin meninggalkan tempat dia melawan Juan. Semakin jauh semakin baik, jangan sampai pihak lain kembali tiba-tiba. Meski kemungkinan itu tipis, lagi pula, Juan juga terluka parah. Jika tidak ditangani tepat waktu, akan meninggalkan gejala sisa yang serius. Untuk Juan, dia memiliki ambisi yang besar, dan tidak mungkin menerima hasil seperti itu. Jadi saya pasti akan menemukan tempat untuk memulihkan diri dengan cepat, dan kemudian kembali untuk mencari tempat. Namun meski begitu, David harus waspada terhadapnya. Dia tidak akan membiarkan kemungkinan sekecil apapun terjadi. Seiring waktu berlalu, ketika pikirannya rileks, David merasa bahwa dia tidak dapat bertahan lagi. Jadi dia mengirimkan transmisi suara ke Ludars. Senior Ludars, Juan telah meninggalkan domain Linglan dengan luka serius dan tidak akan muncul dalam waktu singkat. Aku juga ingin mencari tempat untuk memulihkan diri, jangan khawatir. Setelah melaporkan keamanan ke Ludars, David menutup matanya sepenuhnya, kekuatan mentalnya dalam pemulihan hibernasi, dan tubuhnya mengambang di kehampaan. Itu dihitung dimanapun ia mengapung. Dengan setengah langkah tubuh fisik tingkat Kaisar Surgawi David, selama dia tidak bertemu dengan seorang Kaisar yang kuat, orang lain bahkan tidak dapat menembus pertahanan fisiknya. Anda tidak perlu khawatir ketahuan. Karena bahkan jika seseorang mengetahuinya, itu tidak akan menyakitinya. Hanya ada beberapa kaisar yang kuat di seluruh domain Linglan. Ludars dan yang lainnya masih bersama David.
Selama Juan tidak mengetahuinya, semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan lama sebelum hibernasi mental berakhir, dan dia akan bisa bangun. Itu sangat jauh dari David. Ludars dan yang lainnya berkumpul bersama, diam-diam menunggu hasil pertempuran antara David dan Juan. Meskipun mereka berempat tidak bisa melihat apapun di permukaan, mereka semua sangat gugup di dalam hati mereka. Hasil dari pertempuran ini tidak hanya akan menentukan hidup mereka, tetapi juga nasib seluruh domain Linglan. Bagi David, semuanya tetap sama. Setiap orang masih bisa hidup dan bekerja di Linglan dengan damai dan puas. Juan, mimpi buruk milik domain Linglan akan datang. Berapa banyak makhluk yang akan bertahan hidup pada akhirnya tidak dapat ditebak oleh siapapun. Mungkin mulai sekarang, domain Linglan tidak akan ada lagi. Tentu saja ada kemungkinan lain. Artinya, David dan Juan akan menderita. Hasil ini tidak baik, tapi tidak buruk. Setidaknya itu akan memberi Anda waktu persiapan. Jingle bell. Suara tiba-tiba membangunkan mereka berempat seketika. Ludars melihat bahwa itu adalah komunikatornya. Ketika dia melihat itu dari David, dia menyipitkan matanya dan dengan cepat mengkliknya. Segera, suara dari David masuk ke telinga keempatnya. Senior Ludars, Juan telah meninggalkan domain Linglan dengan luka serius dan tidak akan muncul dalam waktu singkat. Aku juga perlu mencari tempat untuk memulihkan diri. Jangan khawatir. Dengarkan suara ini. Ludars dan yang lainnya menghela nafas lega hampir bersamaan. Berputar-berputar. Mereka akhirnya menunggu hasil yang relatif dapat diterima. Juan terluka dan pergi, mungkin untuk memulihkan diri. David juga tampaknya menderita luka serius. Maka hasil dari pertarungan ini adalah, keduanya kalah. Senior Ludars, cepat tanyakan di mana David sekarang, apakah dia terluka parah? Apakah kamu butuh bantuan? Aku akan mencarinya sekarang, Tsukihime khawatir dari samping. Oke, aku akan bertanya padanya. Setelah Ludars selesai berbicara, dia mengirim kembali ke David. Tanyakan tentang status dan lokasinya akibatnya, saya tidak menunggu tanggapan untuk sementara waktu. Tsukihime, jangan khawatir, karena David mengirim transmisi suara, dia pasti masih hidup. Dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Surgawi saat ini, selama dia tidak mati, dia bisa pulih. Jangan repot-repot dia, tunggu saja dengan sabar, Ludars terhibur. Senior berkata, aku mengerti, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, aku percaya pada David. Tsukihime mengangguk. Nyatanya, dia sangat ingin menemukan David. Dalam analisis terakhir, masalah ini disebabkan olehnya, dan cinta Juan berubah menjadi kebencian, yang berujung pada hasil seperti itu. Tsukihime selalu tahu tentang kebaikan Juan padanya. Bahkan dengan biaya cedera serius untuk menghancurkan keluarga mesin super, itu adalah balas dendam untuknya. Tapi untuk Juan, Tsukihime benar-benar tidak merasa seperti itu. Tidak peduli seberapa bagusnya, itu hanya bergerak. Menyentuh bukanlah emosi, keduanya tidak bisa disamakan. Tapi Juan benar tentang satu hal. Artinya, setelah sekian lama bekerja keras, Tsukihime akhirnya mulai terpengaruh secara perlahan. Setelah beberapa saat, mungkin keduanya bisa membentuk pasangan Tao. Namun, saat ini, David muncul dalam kehidupan Tsukihime. Ketika jiwanya rusak dan dia menjadi seorang gadis kecil, dia telah berada di sisinya sepanjang waktu, hampir setiap hari tidak dapat dipisahkan, meninggalkan bekas merah cerah jauh di dalam hati Tsukihime. Tsukihime mengetahuinya dengan jelas. Perasaan yang diberikan David padanya adalah perasaan yang diinginkannya. Ini adalah sesuatu yang Juan tidak akan pernah bisa berikan. Senior Ludars, siapa sih David? Dari mana asalnya? Tidak masalah dia memiliki setengah langkah kekuatan Kaisar Surgawi, kita bisa menerimanya, tapi dia bisa melompati satu level dan kehilangan kedua sisi kejuan tingkat Kaisar Surgawi. Anda harus tahu bahwa Juan meskipun dia baru saja melangkah ke tingkat Kaisar Langit belum lama ini, setelah dia melarikan diri, kekuatannya akan meningkat pesat, jauh melampaui tahap awal Kaisar Langit tingkat, tidak terbayangkan bahwa David dapat melewati celah yang begitu besar dan melukai Juan dengan serius. Dixon tidak bisa membantu tetapi berdiri di samping, bertanya. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Kaisar Dixon. Kaisar Sun juga tertarik, itu juga yang ingin dia ketahui. Di usia yang begitu muda, David memiliki kekuatan setengah tingkat Kaisar Surgawi, yang sudah cukup mengejutkan. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa melompati pertempuran. Dan itu bukan hanya level biasa. Siapa yang tidak tahu bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi antara tingkat Kaisar Langit setengah langkah dan tingkat Kaisar Langit yang sebenarnya. Tapi David mematahkan persepsi semua orang dan melewatinya dengan mudah. David bertemu Tsukihime ketika dia memasuki Spirit Cage Realm setelah jiwanya rusak. Jiwa Tsukihime rusak 2 kali, dan berkat bantuan David dia dapat pulih begitu cepat. Adapun dari mana asalnya, kalian tidak perlu bertanya terlalu banyak, lagi pula, ini bukan domain Linglan, Ludars menjelaskan. Apa yang dilakukan David, setengah langkah kekuatan Super Kaisar, di dunia sangkar roh.
Bukankah dunia sangkar roh hanya membantu jiwa di bawah alam kaisar? Aku tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, Tsukihime bertemu dengannya di dunia sangkar roh, dan serangkaian hal terjadi kemudian. Setelah Juan menggabungkan kepribadian gandanya, dia seperti bom waktu, yang bisa meledak kapan saja. Bahkan jika itu tidak meledak sekarang, itu akan meledak suatu hari nanti, menyebabkan jiwa-jiwa domain Linglan menderita, dan menurut dugaanku, nasib David telah meninggalkan domain Linglan dengan secercah kehidupan. Jadi David adalah penyelamat yang dikirim oleh Dao Surgawi untuk menyelamatkan domain Linglan. Itu juga bisa dipahami dengan cara ini. Ludars mengangguk. Baik Kaisar Dixon maupun Kaisar Sun tampak tertegun. Karena dia adalah penyelamat yang dikirim oleh surga, tidak sulit untuk memahami mengapa David begitu kuat. Ini adalah akhir dari masalah ini, semua orang harus kembali dan terus menyembuhkan lukamu. Terutama Tsukihime, kamu baru saja berhasil membentuk kembali tubuhmu, dan kamu juga telah mengalami pembaptisan bencana. Butuh waktu untuk beradaptasi dengan tubuh baru. Pada saat yang sama, kita harus siap. Juan dapat kembali kapan saja, meskipun kita tidak dapat membantu David, kita masih harus melakukan pekerjaan yang baik untuk menangani akibatnya. Mengerti, jawab ketiga kaisar bersamaan. Bab 2135, mendarat. Waktu berlalu dengan cepat, kedipan mata adalah 3 tahun kemudian. Linglan masih setenang dulu. Sejak Juan menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan David 3 tahun lalu, dia tidak pernah muncul lagi. Tentu saja, David juga tidak muncul. Dia masih mengambang di kehampaan saat ini, rohnya masih dalam keadaan tidak aktif, dan dia tidak bangun. Pertarungan ini memang yang paling sulit setelah David mendapatkan sistemnya. Meskipun tubuh fisik masih utuh, tapi semangat sudah penuh dengan lubang. Harus tidur dan hibernasi untuk pulih. Mengambang, tubuh David tertarik oleh gravitasi planet saat melewati planet primitif, dan kemudian perlahan bergerak menuju planet aneh itu. Semakin dekat dengan planet hidup, semakin kuat gaya gravitasinya, dan semakin cepat kecepatan jatuh tubuh David secara alami. Setelah bergesekan dengan atmosfer untuk menghasilkan panas, David berubah menjadi bola api. Semua pakaian di tubuhnya terbakar. Boom! Akhirnya jatuh ke danau di planet aneh, memercikkan ombak besar. Suhu tubuh yang sangat tinggi bertemu dengan air di danau, yang mempercepat kecepatan naiknya uap air, menyebabkan danau menjadi berkabut. Karena ini sudah larut malam, kedatangan David, kecuali suara yang dia keluarkan saat dia jatuh, membangunkan penduduk asli di sekitar danau, tidak menimbulkan keributan. Tunggu sampai hari berikutnya. Ketika para nelayan di sekitar danau datang ke danau dan bersiap untuk pergi memancing di danau dengan perahu, mereka menyadari ada yang tidak beres. Air di danau sepertinya berkurang, dan ada ikan mati yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, mengambang di atasnya. Adegan ini langsung mengejutkan para nelayan. Mereka telah berada di sini selama beberapa generasi, memancing untuk mencari nafkah, dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Saya juga belum mendengar apa-apa dari orang tua saya. Bagi para nelayan yang hidup dari ikan, ikan adalah sumber kehidupan mereka. Hanya ketika ikan ditangkap dapat ditukar dengan beberapa kebutuhan sehari-hari yang diperlukan di pasar. Sekarang ikan-ikan di danau sudah mati semua, cara hidup mereka terputus, lalu apa yang harus mereka lakukan di masa depan? Tidak dapat menerima kenyataan ini, beberapa nelayan tua berlutut di tanah dan menangis dengan keras. Ya Tuhan, apakah Anda menghukum desa Yudai kami? Mengapa Anda ingin menghentikan retret kami? Desa Yudai kami tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dunia selama beberapa generasi. Mengapa Anda menghukum kami seperti ini? Desa Yudai kami selalu hidup dari ikan di danau Yudai. Sekarang ikannya mati, inilah kematian desa Yudai kami. Suasana miris menyelimuti para nelayan. Meskipun para nelayan muda tidak menangis seperti para nelayan tua, mereka dapat melihat dari mata mereka bahwa mereka kehilangan nyawa di masa depan. Saya telah hidup dari ikan sepanjang hidup saya, tetapi sekarang setelah ikannya hilang, jalan terputus. Desa Yudai adalah sebuah desa kecil di samping danau Yudai. Penduduk desa tidak memiliki tanah subur dan telah hidup dengan mencari ikan selama beberapa generasi. Agar bisa terus berlanjut ke keturunan, mereka merumuskan serangkaian aturan memancing. Misalnya pada saat pemijahan ikan dalam jumlah banyak, penangkapan ikan tetap dilakukan, dan ikan hasil tangkapan yang tidak memenuhi spesifikasi juga harus dilepas, jika tidak maka kualifikasi penangkapan akan hilang. Aturan inilah yang memungkinkan Danau Yudai membentuk siklus pembangunan yang baik, dan ikan di dalamnya juga memelihara generasi penduduk desa. Namun, perkembangan jinak rusak saat ini. Dilihat dari kematian ikan, tidak peduli apakah itu ikan besar atau ikan kecil, semuanya mati. Hanya sedikit, jika ada, yang selamat. Artinya, nelayan di desa Yudai tidak bisa lagi menangkap ikan di masa mendatang. Tanpa ikan, tidak ada pertukaran untuk kebutuhan hidup lainnya. Penduduk desa Yudai hanya tahu cara menangkap ikan dalam kehidupan ini, dan mereka tidak tahu apa-apa lagi.
Apa yang terjadi di Danau Yudai dengan cepat dilaporkan kembali ke desa. Seorang lelaki tua dengan janggut sepanjang beberapa sentimeter dan tongkat datang dengan dukungan seorang gadis muda. Saat melihat semua ikan di danau mati, kepala desa Yudai tidak bisa menahan tangisnya. Dia tahu persis apa artinya itu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Ada hal yang lebih penting menunggu dia, kepala desa, untuk dilakukan. Karena ikan sudah mati dan faktanya tidak dapat diubah, kita harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Lelaki tua itu berkata kepada gadis di sampingnya, Lita, pergi dan ambilkan ikan mati untukku. Oke, kakek. Gadis itu datang ke danau, membungkuk untuk mengambil ikan mati yang beratnya sekitar setengah kati, dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu ketika dia kembali. Setelah lelaki tua itu mengambil ikan mati itu, dia melihatnya dengan hati-hati dan mengendusnya lagi. Sangat segar. Belum bau. Bisa dikatakan sebagai berkah dalam kemalangan. Dengan banyaknya ikan yang mati, mereka harus segera diawetkan, cukup untuk dimakan desa Yudai dalam waktu yang lama. Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah menenangkan semua orang, jadi lelaki tua itu berkata dengan lantang. Semuanya dengarkan aku, ini adalah ujian yang diberikan Tuhan kepada desa Yudai, bukan hukuman. Selama kita lulus ujian ini, jalan yang lebih cerah menanti kita. Orang tua itu adalah kepala desa dan orang paling bergengsi di desa Yudai. Ketika dia berbicara, para nelayan terdiam. Semuanya, jangan sedih, jangan berkecil hati. Aku baru saja memeriksanya, dan ikan ini masih sangat segar. Ayo bawa pulang semua ikannya dulu, dan setelah mengolah organ dalamnya, rendam dan simpan dengan baik, cukup bagi kita untuk hidup lama. Adapun hilangnya Danau Yudai, jangan khawatir tentang bagaimana untuk pergi di masa depan, saya akan menemukan jalan. Segera semua orang mengangkut ikan mati itu ke rumah dengan tertib. Di antaranya adalah benih ikan kecil, bahkan ikan besar dengan berat puluhan kati atau bahkan ratusan kati, yang membutuhkan 2 orang untuk membawanya kembali. Gadis kecil Lita mendukung lelaki tua itu dan mengawasi dari samping. Kakek, mengapa ikan di danau mati? Lita bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia masih muda, dan dia tidak begitu mengerti konsekuensi apa yang akan dibawa ke desa Yudai jika ikan di danau Yudai mati. Gadis kecil itu merasa bahwa karena setiap orang harus memancing begitu keras setiap hari, bukankah lebih baik jika ikan diantarkan langsung ke rumah Anda tanpa memancing? Mungkin ada hubungannya dengan kebisingan di tengah malam tadi malam. Jawab lelaki tua itu. Apakah sesuatu terjadi kemarin? Kenapa aku tidak mendengarnya? Gadis kecil itu tampak bingung. Dia tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak mendengar suara. Tidak apa-apa jika kamu tidak mendengarnya. Jika tebakanku benar, seharusnya ada sesuatu yang jatuh ke danau, yang menyebabkan banyak ikan di danau mati. Sesuatu jatuh di danau. Apa? Aku belum tahu. Setelah semua orang mengangkut semua ikan kembali, lihat apakah kamu menemukan sesuatu. Jika tidak, ayo mendayung perahu ke tengah danau untuk mencarinya. Oke. Kedua bola mata gadis kecil itu berguling-guling, jelas sangat tertarik pada hal-hal yang tidak diketahui. Usia remaja adalah masa di mana rasa ingin tahu kuat. Saat ini berada di tengah danau Yudai. Tubuh telanjang tergeletak di danau. Itu adalah David yang telah mengambang di kehampaan selama 3 tahun dan tertarik oleh gravitasi planet kehidupan primitif ini. Dia masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun, yang menunjukkan betapa parahnya kekuatan mentalnya rusak dalam pertempuran dengan Juan. Bab 2136, Penemuan. Planet tempat David mendarat disebut Ancient Desolation Star, yang merupakan planet yang relatif primitif. Tidak ada teknologi tinggi modern di atasnya. Beberapa hanyalah kondisi kehidupan yang paling primitif. Desa Yudai adalah desa nelayan kecil yang paling terpencil dan terbelakang di Ancient Desolate Planet. Seperti kata pepatah, mengandalkan gunung untuk memakan gunung, mengandalkan air untuk memakan air. Penduduk desa di sini telah tinggal di Danau Yudai selama beberapa generasi. Sebenarnya, Danau Yudai sebelumnya tidak disebut Danau Yudai, tetapi penduduk desa memasukkan nama belakang, Dai, mereka ke dalam nama danau untuk bersumpah atas kedaulatan mereka, dan diubah menjadi Danau Yudai. Adapun nama asli Danau Yudai, sudah lama tidak ada yang mengetahuinya. Total populasi desa Yudai adalah sekitar beberapa ribu orang, dan itu termasuk desa berukuran sedang di Ancient Desolation Star. Bagi sebuah desa nelayan kecil yang telah hidup di danau selama beberapa generasi, ikan-ikan di danau adalah kehidupan mereka. Sekarang karena alasan yang tidak diketahui, sejumlah besar ikan telah mati, dalam waktu singkat desa Yudai masih dapat hidup dari ikan mati ini, tetapi setelah sekian lama, setelah ikan mati dimakan, tidak ada lagi ikan untuk ditangkap, dan desa Yudai akan terus hidup. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, ini adalah hal-hal untuk masa depan. Untuk saat ini, desa Yudai belum diturunkan ke level tersebut. Ikan mati dalam jumlah besar, direndam dengan baik, cukup bagi mereka untuk hidup sejahtera dalam jangka waktu tertentu.
Ada ribuan orang di desa Yudai, kecuali beberapa bayi dan orang tua yang tidak bisa berjalan, hampir semuanya membantu menangkap, membunuh, dan mengasinkan ikan agar tidak membusuk. Ikan mati ini adalah jaminan kehidupan di masa depan. Butuh hampir 1 hari penuh bagi setiap orang untuk menangani semua ikan mati itu. Dalam proses menangkap ikan, warga desa Yudai menemukan fenomena yang sangat aneh. Artinya, semua ikan mati ditumpuk hingga 2 atau 3 meter dari danau, berdesakan satu demi satu, dan tidak ada bangkai ikan yang berjarak 2 atau 3 meter. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mendorong ikan mati ini ke danau. Lebih mudah bagi penduduk desa untuk menangkap ikan. Ikan yang mati bisa dibawa kembali tanpa perahu. Setelah seharian bekerja, semua orang kelelahan, jadi mereka tidur lebih awal. Malam. Gadis Lita membantu kakeknya Luarens, yang juga kepala desa Yudai, ke danau. Melihat danau yang tenang, lelaki tua itu, setengah tubuhnya terkubur di dalam tanah, merasa sedih dari lubuk hatinya. Saya dulu berjalan-jalan di tepi danau saat ini, dan saya bisa melihat banyak ikan bermain di danau. Beberapa bahkan melampaui danau. Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Tidak diketahui apakah ada ikan yang bertahan hidup di danau tersebut. Kalaupun ada, saya khawatir hanya sedikit ikan yang hidup di dasar danau. Ikan semacam itu tidak bisa ditangkap sama sekali. Kakek, mengapa kamu begitu tidak nyaman menangis? Lita bertanya dengan gugup. Kakek tidak sakit. Kakek mengkhawatirkan masa depan desa Yudai, jawab Luarens. Bahkan jika kita tidak bisa memancing, kita bisa melakukan hal lain. Hei, Lita, kamu masih muda dan tidak mengerti aturan dunia ini. Apakah kamu tahu mengapa tidak ada desa lain yang datang ke Danau Yudai untuk memancing? Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak bisa, karena tempat ini telah menjadi pusat desa Yudai kami. Untuk barang pribadi, begitu seseorang datang, mereka akan diserang balik secara serampangan oleh semua penduduk desa Yudai. Demikian pula, kita tidak dapat merampok sumber daya desa lain yang dapat bertahan, jika tidak, hasilnya akan sama. Luarens menghela nafas menjelaskan. Di planet kehidupan primitif ini dengan sumber daya kehidupan yang langka. Hampir setiap sumber daya keamanan dimiliki. Misalnya, ikan di Danau Yudai adalah salah satu sumber daya yang aman. Kecuali Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang lain, Anda berani merebutnya. Kalau tidak, hasilnya hanya bisa menjadi situasi kalah-kalah. Selain sumber daya yang aman, ada juga beberapa sumber daya berbahaya yang tidak dimiliki dan dapat diambil oleh siapa saja. Seperti binatang buas di hutan purba. Tetapi begitu mereka memasuki hutan purba, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Manusia ingin menangkap hewan liar untuk dimakan, dan hewan liar ingin memakan manusia. Mereka tidak selembut ikan. Jika Anda tidak memperhatikan, itu bisa menjadi santapan binatang itu. Diberi pilihan, tidak ada yang mau bertaruh dengan hidup mereka. Kekhawatiran Luarens bukan tanpa alasan. Desa Yudai sudah turun-temurun mencari nafkah dari memancing, bisa dibilang mereka tidak tahu apa-apa selain memancing. Biarkan mereka pergi ke hutan purba untuk menangkap binatang buas, itu benar-benar mati. Hanya mereka yang telah hidup di tepi hutan purba, yang telah mewarisi keterampilan berburu dan pengalaman nenek moyang mereka dari generasi ke generasi, berani menjelajah ke hutan untuk menangkap binatang liar. Tetapi bahkan pemburu yang paling berpengalaman pun tidak mudah tertipu. Kakek, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika kita tidak merampok sumber daya orang lain, dunia ini sangat besar, selalu ada tempat yang cocok untuk kita tinggal di desa Yudai, Lita terhibur. Dia masih muda, dan selalu dilindungi dengan baik oleh Luarens, menghasilkan kepribadian yang naif, tidak mengetahui bahaya dunia ini. Harapan. Jawab Luarens. Mengetahui kepribadian cucunya, dia berhenti membicarakannya. Karena Lita tidak mungkin memberinya nasihat yang baik. Ayo, kita naik perahu ke tengah danau. Oke, kakek. Kemudian keduanya mendayung perahu dan perlahan menuju ke tengah Danau Yudai. Danau Yudai sebenarnya tidak sebesar itu. Dikatakan sebagai sebuah danau, tetapi sebenarnya itu hanyalah sebuah kolam ikan yang lebih besar. Sepanjang jalan, permukaan danau sangat tenang, kecuali riak yang disebabkan oleh dayung di permukaan air, tidak ada gerakan lain yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kakek, danaunya sangat tenang. Menakutkan, kata Lita. Ikan dan makhluk air lainnya hampir mati, jadi tentu saja mereka tenang, jawab Luarens. Kakek, apa sebenarnya yang jatuh ke danau sehingga menyebabkan banyak ikan mati? Aku belum tahu, tapi kalau tebakanku benar, itu pasti meteor yang terbang dari luar langit. Bintang di langit, mata gadis kecil itu langsung menunjukkan keterkejutan. Itu bintang. Benar-benar jatuh ke danau. Lalu tidak bisakah aku menyentuhnya? Gadis-gadis tidak tahan terhadap hal-hal indah seperti bintang. Itu bukan bintang, itu bintang jatuh. Keduanya berbeda.
Menurut beberapa dokumen kuno, bintang-bintang itu sangat jauh dari kita, dan ukurannya sangat besar. Begitu jatuh di planet kita, semua makhluk di planet purba bintang akan musnah. Bintang jatuh itu adalah bebatuan yang mengapung di luar planet, yang sangat kecil, dan kekuatan jatuhnya tidak terlalu kuat, seperti yang terjadi sekarang, dan hal serupa telah terjadi di tempat lain sebelumnya. Luarens menjelaskan dengan sabar. Dia bukan hanya orang paling bergengsi di desa Yudai, tapi juga orang paling berpengetahuan. Ketika masih muda, Luarens pernah meninggalkan desa Yudai, pergi bepergian, dan melihat dunia luar yang lebih luas. Jadi begitu, kakek tahu banyak, gadis kecil itu memuji sambil mendayung. Saya juga mempelajari ilmu ini ketika saya belajar di luar negeri ketika saya masih muda. Kakek dan cucu mengobrol satu demi satu. Tiba-tiba Lita berteriak keras, "Kakek, lihat, ada sesuatu di depan." Bab 2137, Peluang Desa Yudai. Dengarkan suara cucunya. Luarens buru-buru melihat ke depan. Saya melihat sesuatu yang mengambang di atas air. Ini adalah satu-satunya hal yang mereka lihat di danau sepanjang jalan. Mungkinkah menyebabkan banyak kematian ikan di danau Yudai? Cepat, Lita, maju ke depan. Luarens berkata dengan cepat. Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakannya. Lita telah mempercepat gerakannya. Perahu yang mereka tumpangi dengan cepat mendekati benda yang mengapung di atas air di depan. Dalam semenit, saat perahu sampai di tengah danau, kakek dan cucu Luarens dan Lita tertegun oleh pemandangan di depan mereka. Gadis kecil itu bahkan berteriak saat melihatnya untuk pertama kali. Ah! Kemudian dia menutup matanya, tidak berani melihat lagi. Karena di depan mereka ada seorang pemuda telanjang. Meski Lita masih muda, dia masih mengerti apakah pria dan wanita bisa berciuman atau tidak. Biasanya, gadis seusianya sudah hampir siap menikah dan punya anak. Tetapi karena cinta kepala desa Luarens, gadis kecil itu masih menjadi bunga di rumah kaca, dan tidak ada masalah dalam hal ini. Pria telanjang ini secara alami adalah David yang sedang tidur nyenyak. Kakek, bukankah kamu bilang itu bintang jatuh? Ini, bagaimana pria ini? Dia tidak memakai pakaian. Sungguh memalukan. Lita tergagap. Aku tidak tahu apa yang terjadi, jawab Luarens dengan senyum masam. Sepengetahuannya, tidak ada penjelasan mengapa hal itu terjadi. Gadis kecil itu membuka celah tipis dari tangannya yang ditutup matanya, menatap wajah pria itu di danau, dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya, sungguh pria yang tampan. Itu semua tentang apresiasi estetisnya terhadap pria. Kakek, dia tidak bisa mati, kan? Lita bertanya dengan lembut. Benar saja, mendekatlah, aku akan memeriksanya. Perintah Luarens. Dia tidak memakai pakaian. Akan sangat memalukan jika seseorang mengetahuinya. Meskipun Lita ingin membuka matanya, dia melakukan seperti yang dikatakan kakek. Tapi sikap gadis itu tetap membuatnya menolak. Oh, jam berapa sekarang? Aku masih peduli tentang ini. Lagi pula, hanya ada kita berdua di sini. Apakah aku masih mengatakannya? Orang ini telah berendam di danau sejak tadi malam. Mungkin tidak berguna, dia hanya orang mati. Kita harus segera mengeluarkannya untuk dimakamkan, sayangnya. Sayang sekali pemuda seperti peri meninggal seperti ini. Untuk kakek, biarkan Lita meletakkan tangannya, mendayung dengan dayung, dan terus mendekat. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada David. Saat melihat ciri-ciri pihak lain, dia langsung menoleh dengan wajah memerah, dan memilih untuk tidak melanjutkan menonton. Ini benar-benar memalukan. Bagaimanapun, dia masih gadis kecil yang lugu. Saat perahu mendekati David, hal pertama yang dilakukan Luarens adalah meletakkan tangannya di depan hidung David untuk melihat apakah dia masih bernapas. Meskipun dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya dan berpikir bahwa sangat mustahil bagi orang ini untuk bertahan hidup, dia tidak ingin memastikannya. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang tidak masuk akal, dan tangan yang terulur berhenti di udara. Melihat dari dekat, kulit orang ini sebening kristal. Sebagai satu-satunya orang di desa Yudai yang memiliki pengetahuan farmakologi, Luarens tahu bahwa ini bukanlah yang seharusnya dimiliki oleh orang mati. Belum lagi berendam di air selama sehari semalam. Orang normal tidak memiliki kulit yang bagus. Dengan keraguan di hatinya, Luarens terus menjangkau. Hasilnya sungguh mengejutkannya. Masih bernafas. Dengan kata lain, orang ini belum mati. Bagaimana ini mungkin? Jatuh dari ketinggian, berendam di danau selama sehari semalam, tidak mati. Apakah itu manusia? Orang-orang seperti Luarens yang hidup di bawah ditakdirkan untuk tidak memahami kekuatan David. Jatuh dari ketinggian dan berendam di air semuanya adalah pediatri di pediatri. Anda harus tahu bahwa David telah mengambang di kehampaan selama 3 tahun penuh. Selama periode itu, saya menghadapi lingkungan terburuk dalam kehampaan beberapa kali. Itu ditelan oleh celah ruang beberapa kali.
Masih belum ada cara untuk membawanya. Setengah langkah tubuh fisik tingkat Kaisar Surgawi sudah cukup bagi David untuk pergi kemanapun di alam semesta. Bahkan bencana yang paling mengerikan pun tidak bisa menyakitinya sama sekali. Satu-satunya yang bisa melukai David adalah mereka yang kuat di alam kekaisaran, atau harta yang kuat. Melihat David masih bernapas, Luaren segera memerintahkan, "Lita, datang dan bantu dia, anak ini belum mati." "Hah, belum mati? Benarkah?" Lita pertama kali menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian dia sedikit bingung, "Tapi kakek, dia tidak memakai pakaian, bagaimana saya bisa membantu?" Luarens berpikir sejenak, melepas mantelnya, menutupi tubuh bagian bawah David, dan berkata, "Oke. Aku akan menutupinya dengan mantel agar dia tidak bisa melihatnya." Kemudian gadis kecil itu berbalik dan bekerja keras dengan Luarens, mencoba menarik David ke atas perahu. Salah satunya adalah seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun yang selalu dimanjakan, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang separuh tubuhnya telah terkubur di dalam tanah. Kekuasaan terbatas. Setelah melempar untuk waktu yang lama, David dengan enggan ditarik ke atas kapal. Keduanya sedikit kehabisan napas. Setelah beristirahat sebentar, Lita bertanya, "Kakek, apakah dia benar-benar hidup?" "Coba sendiri untuk melihat apakah dia masih bernafas," jawab Luarens. Jadi Lita bergerak agak jauh, menatap wajah yang hampir sempurna itu, menahan detak jantungnya, dan mengulurkan tangannya dengan gemetar di depan hidung lawan. "Kebaikan. Memang, masih bernapas." "Kakek, dia benar-benar belum mati," kata gadis kecil itu dengan semangat. Aku sudah tahu," Luarens mengangguk. "Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan membawanya pulang dulu, dan besok aku akan memeriksa tubuh anak itu. Jika tidak berhasil, aku hanya bisa meminta dokter untuk datang dan melihat apa yang menyebabkan koma." Dalam proses menarik David ke perahu tadi, Luarens memeriksa sebentar. Fungsi tubuh semuanya normal, bahkan bisa dikatakan baik dan tidak bisa lebih baik lagi. Tapi hanya tidak sadar. Ini membuat Luarens bingung. Dia tidak pernah mengalami situasi yang aneh seperti itu. "Kakek, apakah menurutmu dia menyebabkan kematian begitu banyak ikan di Danau Yudai?" Lita bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu, jadi aku harus membangunkannya dan menanyakannya. Bagaimana jika itu salahnya? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa memakannya seperti ikan, kan? Kita bukan binatang buas," jawab Luarens dengan marah. "Kakek, saya pikir orang ini dapat menyebabkan kematian begitu banyak ikan, dan tinggal di air selama sehari semalam. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Dia bukan orang biasa. Kami menyelamatkannya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk desa Yudai." Luarens terkejut. Dia belum memikirkannya. Belum lagi, kata-kata Lita sangat masuk akal. Orang ini bukan orang biasa pada pandangan pertama. Mari kita tunggu sampai dia bangun. Kakek dan cucunya mendayung perahu dan membawa David pergi dari tengah danau menuju desa Yudai. Bab 2138, Cara Terbang. Bintang Desolate Kuno. Desa Yudai. Kakek dan cucu Luarens dan Lita melakukan banyak upaya untuk membawa David kembali ke rumah. Mereka tidak meminta penduduk desa lain untuk membantu. Untuk saat ini, saya tidak ingin penduduk desa lain tahu tentang keberadaan David. Lagi pula, selama Anda tidak bodoh, melihat seorang pemuda telanjang tiba-tiba muncul di Danau Yudai, kebetulan banyak ikan di danau itu mati. Pasti akan menghubungkan keduanya. Kalau tidak, di mana di dunia ini ada kebetulan seperti itu? Mengapa tidak ada yang muncul di danau ketika ikan tidak mati sebelumnya? Untuk menghindari masalah, Luarens memutuskan untuk menyembunyikannya sementara. Bahkan jika dia adalah kepala desa Yudai, dia tidak bisa melanggar kebenaran rakyatnya. Ketika semua penduduk desa Yudai memutuskan untuk melakukan satu hal, percuma dia, kepala desa, menolak. Mari kita tunggu sampai anak ini bangun. Mari kita lihat apa dia bisa membawa beberapa perubahan ke desa Yudai. Itu akan menjadi berkah tersembunyi, jika memungkinkan. Meskipun desa Yudai dapat mengandalkan Danau Yudai untuk hidup dan bekerja dengan damai dan puas di tanah seluas 3 hektar ini. Tapi Luarens pernah keluar untuk melihat kemakmuran dan kekejaman dunia luar, dan pernah ingin membawa desa Yudai ke tingkat yang baru. Namun, pada akhirnya tidak terwujud. Ada banyak alasan untuk ini. Yang paling penting adalah penduduk desa Yudai sudah terbiasa dengan kehidupan yang damai dan telah kehilangan jiwa agresif dan petualangnya. Mereka pikir itu baik untuk puas dengan status quo. Tidak perlu merusak ketenangan ini. Untuk sekelompok penduduk desa yang kehilangan ambisinya, Luarens tidak ada hubungannya. Meskipun dia memberitahu semua orang. Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat, Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih stabil.
Jika tidak, kedamaian di depan Anda hanyalah sekuntum bunga di cermin, seperti bulan di dalam air, yang akan pecah dengan satu sentuhan jari. Sayang sekali tidak ada yang mau mendengarkan omelannya. Sudah berapa generasi desa Yudai tinggal di sini? Apalagi puluhan generasi. Masih hidup damai dan stabil. Oleh karena itu, penduduk desa Yudai tidak mempercayai perkataan Luarens. Pikir dia hanya menakut-nakuti. Setiap orang masih hidup dengan caranya sendiri. Bahkan di kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh Luarens, hanya sedikit anak yang mau datang. Jika Anda memiliki energi itu, Anda sebaiknya membantu beberapa pekerjaan di rumah. Seiring berjalannya waktu, ambisi Luarens berangsur-angsur memudar, dan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Kini kedatangan David membuat hatinya menghangat kembali. Saya tidak tahu apakah anak ini dapat mengubah status quo desa Yudai setelah dia bangun. Ketika Luarens sedang bepergian keluar, dia cukup beruntung bertemu dengan seorang lelaki besar yang bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah. Setelah dia tenang, dia tidak dapat berhenti berpikir, karena orang ini jatuh dari langit dan mendarat di Danau Yudai, mungkinkah dia melawan musuh di langit dan ditembak jatuh? Dengan kata lain, setelah diracuni, ketika dia terbang di atas Danau Yudai, dia pingsan karena keracunan, dan kemudian jatuh ke Danau Yudai. Ada dua kemungkinan. Yang terakhir lebih mungkin. Jika dia melawan musuh, seseorang pasti akan datang untuk mencari mayatnya, dan tidak mungkin dia tidak terluka sama sekali. Keracunan lebih mungkin terjadi. Sebagian besar ikan di danau juga mati karena keracunan. Bagaimanapun, orang yang bisa melarikan diri dari tanah di langit pastilah orang yang sangat hebat. Dengan semangat, Luarens terjaga sepanjang malam. Keesokan paginya, saya tidak sabar untuk datang ke rumah David. Mulailah memeriksa dia, akibatnya, itu menjadi sibuk. Tetapi tidak dapat menemukan masalah. Tapi anak itu tidak bangun. Biarkan Luarens melakukan situasi yang sulit. Setelah memikirkannya semalaman, dia masih belum mengetahui identitas anak ini, apakah dia dikejar oleh musuhnya, jadi tidak tepat untuk mengungkapkannya untuk saat ini. Saya bahkan tidak bisa pergi ke dokter. Kegagalan untuk melakukannya dapat memiliki konsekuensi serius. Karena semua organ dan fungsi tubuh benar-benar normal, bahkan jauh lebih baik dari biasanya, seharusnya tidak ada masalah. Saya percaya itu tidak akan lama sebelum saya bisa bangun. Kalau begitu tunggu saja dia bangun sendiri. Bahkan jika Anda pergi ke dokter, itu mungkin tidak dapat disembuhkan, dan keberadaan Anda akan terungkap, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Setelah memikirkannya, Luarens memutuskan untuk menyembunyikan David tanpa campur tangan apapun sampai dia bangun. Bum bum bum. Pada saat ini ada ketukan di pintu. Apakah itu Lita? Masuklah. Luarens kembali sadar dan berkata. Kegentingan. Pintu didorong terbuka, Lita masuk, dan menyapa, "Selamat pagi, kakek." Luarens mengangguk sebagai jawaban. "Kakek, apakah kamu sudah memeriksa tubuh saudara laki-laki ini?" Lita bertanya. "Diperiksa. Hasilnya, tidak ada masalah dengan tubuh sama sekali, dan tidak ada luka. Adapun mengapa dia tertidur lelap, saya kira itu mungkin karena dia diracuni oleh sejenis racun, yang membuatnya tidak bisa bangun." "Ah, keracunan. Kakek, ayo cepat ke dokter. Kalau tidak, itu akan memakan waktu lama, dan ketika racun menyebar ke seluruh tubuh, itu akan berakhir," kata Lita dengan cemas. "Lita, kamu dengar dari kakek bahwa kita tidak bisa memanggil dokter, kita hanya bisa menyembunyikan anak ini sampai dia bangun sendiri." "Kenapa? Dia diracun, bisakah dia bangun sendiri?" Lita bertanya dengan ekspresi bingung. Jadi Luarens mengucapkan semua dugaannya. Ketika Lita mendengarnya, rasa ingin tahunya langsung meledak, dan dia buru-buru bertanya, "Kakek, menurutmu kakak ini bisa terbang di langit?" Kalau tidak, bagaimana dia jatuh ke Danau Yudai?" "Itu pasti terjadi tiba-tiba ketika dia lewat di udara, jadi dia jatuh, dan kebetulan mendarat di Danau Yudai. Ikan di danau itu pasti dibunuh olehnya." "Dibunuh oleh racun yang memancar dari udara," jelas Luarens. "Bisakah seseorang benar-benar terbang di udara?" Mata gadis kecil itu membelalak, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Tentu saja, ketika saya bepergian, saya cukup beruntung melihat seorang pria besar terbang di udara. Bagi mereka, itu hanya permainan anak-anak. Karakter seperti itu, dengan lambaian tangannya, memiliki kemampuan untuk mengalahkan gunung dan laut. Sayangnya, saya hanya terkejut. Setelah sekilas, saya tidak bisa melihat dengan jelas," kenang Luarens. "Kakek, apa yang harus saya lakukan untuk terbang?" Gadis kecil itu tampaknya sangat prihatin dengan pertanyaan tentang terbang. Ini melibatkan pengetahuan seni bela diri. Ketika kekuatan sendiri mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat terbang bebas di udara, jelas Luarens. Adapun kekuatan yang dibutuhkan, dia tidak mengatakannya. Karena bahkan dia tidak tahu.
Ketika saya masih muda, saya pergi bepergian, tetapi itu hanya sebuah lingkaran di kota-kota kecil di sekitarnya. Dengan perannya sebagai udik desa, tidak ada yang akan merawatnya sama sekali, dan pengetahuan yang dia pelajari terbatas. Dan pertemuan yang tidak disengaja dengan tembakan besar yang terbang itu adalah momen paling cemerlang dalam hidup Luarens. Meskipun dia hanya berdesak-desakan di tengah kerumunan dan meliriknya, itu sudah cukup untuk meledak seumur hidup. Betul, kakek, kalau mau terbang seperti itu, apa sulit? Itu pasti. Kalau tidak, apakah menurutmu ada orang yang bisa terbang? Bahkan dalam jarak 100 mil dari kita belum pernah mendengar ada orang yang bisa terbang. Hal yang paling kuat adalah mereka bisa membunuh binatang buas biasa dengan tangan kosong. Saya mendengar Luarens mengatakan itu. Hati gadis kecil itu menjadi dingin. Dia juga ingin terbang, tapi sepertinya sulit melakukannya. Segera, matanya tertuju pada David yang berada di tempat tidur, matanya berputar dengan cepat, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bab 2139, Majelis Penduduk Desa. Setelah berdiskusi dengan cucunya Lita, Luarens tidak berani lagi menempatkan David di sini. Jika dia benar-benar memiliki musuh yang datang untuk mencarinya, bukankah dia dapat menemukan mereka sekaligus? Jadi dia menyembunyikan David di ruang bawah tanah ruangan. Di sana sangat tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka dapat menyembunyikannya. Waktu berlalu hari demi hari. Luarens dan cucunya akan keluar masuk ruang bawah tanah beberapa kali sehari untuk melihat apakah David sudah bangun. Akibatnya, tidak ada yang terjadi. Jika bukan karena David masih bernafas, dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan, keduanya mengira pria ini sudah mati. Sejumlah besar ikan mati di Danau Yudai tidak akan membusuk setelah diasamkan oleh penduduk desa Yudai, dan dapat dimakan dalam waktu yang lama. Namun, setelah makan ikan, apa yang harus dilakukan desa Yudai? Ini adalah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan semua orang. Musyawarah warga dilakukan berkali-kali, namun tidak membuahkan hasil yang baik. Rencana Luarens adalah menunggu David bangun. Menurut pendapatnya, untuk pria sebesar itu, mengubah nasib desa nelayan kecil hanyalah kalimat biasa. Orang-orang hebat memiliki wilayahnya sendiri. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyisihkan sebagian kecil dari wilayah Anda sendiri untuk desa Yudai, dan Anda dapat sepenuhnya mengubah nasib desa Yudai. Inilah yang diharapkan Luarens. Jadi dia sangat peduli dengan David. Beberapa hari kemudian, ketika dia akan memandikan tubuh David, dia menemukan bahwa anak itu tidak memiliki bau aneh di tubuhnya. Masuk akal bahwa tubuhnya pasti akan berbau tidak sedap setelah berbaring begitu lama. Hasilnya justru sebaliknya. Tidak hanya tidak memiliki bau yang aneh, tetapi juga memiliki aroma yang samar. Setelah menciumnya, itu menyegarkan. Tidak hanya itu. Pada kulit sebening kristal David, bahkan tidak ada setitik debu pun. Seperti baru saja dibersihkan. Itu membuat Luarens semakin yakin bahwa anak ini benar-benar orang yang hebat. Harapan desa Yudai bertumpu padanya. Melihat David yang sedang tidur, Luarens berdoa di dalam hatinya. Cepat bangun, nak. Setengah tahun berlalu dengan cepat. David masih tidur di ruang bawah tanah rumah Luarens, tanpa respon apapun. Luarens keluar masuk beberapa kali sehari pada awalnya, tapi sekarang dia hanya keluar masuk beberapa hari sekali. Dalam prosesnya, ia mengalami harapan, kekecewaan, dan akhirnya keputusasaan. Selama setengah tahun, tak satu pun dari mereka bangun. Masih bisakah kamu bangun? Jangan hanya tidur seperti ini selamanya. Singkatnya, Luarens tidak terlalu berharap. Ada alasan lain mengapa dia lebih jarang keluar masuk ruang bawah tanah. Itu adalah ikan mati di Danau Yudai yang hampir dimakan oleh mereka. Tidak ada jalan keluar lain untuk sebulan lagi, dan ribuan orang di desa Yudai akan kelaparan. Membuat ribuan orang kelaparan bukanlah lelucon. Sebagai kepala desa Yudai, Luarens harus menghadapi masalah ini. Selama periode ini, penduduk desa Yudai juga berulang kali pergi ke Danau Yudai untuk melakukan penangkapan ikan besar-besaran. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Sedikit atau tidak ada keuntungan. Luasnya ikan mati di Danau Yudai setengah tahun lalu bisa dikatakan telah mematahkan prestasi desa Yudai secara turun-temurun. Lagi pula, ikan kecil pun mati, bagaimana mungkin ada ikan? Jika burayak itu tidak mati, mereka akan tumbuh dewasa dalam waktu setengah tahun dan dapat ditangkap dan dimakan. Sayang sekali tidak ada jika. Kini menghadapi masalah kekurangan pangan, seluruh desa Yudai tenggelam dalam suasana depresi. Saat ini, Luarens tidak berani berbicara tentang David. Dia tidak yakin apakah penduduk desa yang mengalami depresi ekstrim akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia juga memberitahu cucunya, Lita, untuk tidak membocorkan apapun.
Tentu saja Lita tidak akan mengatakannya. Selama setengah tahun, hanya dia yang masuk ruang bawah tanah beberapa kali sehari dan tidak pernah berhenti. Nyatanya, tidak apa-apa memberitahu David. Bagaimana mungkin beberapa nelayan yang tinggal di dasar bintang desolate kuno membahayakan David, yang setengah langkah di atas tingkat Kaisar Langit? Jangan bicara tentang mereka. Bahkan jika orang terkuat di Ancient Desolation Star datang, dia tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun dari David. Di antara keduanya, tidak ada lagi garis lintang. Sama seperti setitik debu, bisakah itu membunuh seseorang? Jelas tidak mungkin. Bahkan jika orang itu terbaring tak bergerak, debu paling banyak menimpanya, membuat tubuhnya sedikit kotor. Hembusan angin bertiup dan debu tertiup angin. Itu saja. Selain itu, debu tidak melakukan apa-apa lagi. Tapi Luarens dan cucunya tidak mengetahui kemampuan David. Mereka berpikir bahwa bahkan jika David adalah orang yang hebat, dia masih merupakan tubuh fana, dan dia pasti akan terluka oleh senjata tajam. Secara alami, saya tidak berani mengatakannya. Hari ini adalah pertemuan penduduk desa lainnya di desa Yudai. Semua penduduk desa Yudai berkumpul untuk membahas jalan ke depan. Jangan lihat produk ikan yang ada masih bisa bertahan hidup normal buka sebulan. Tidak ada lagi jalan keluar. Sebulan akan berlalu dengan cepat. Saat itu, ribuan mulut harus makan. Siapa yang bisa memikirkannya dalam waktu singkat? Apapun yang terjadi, hasil harus dinegosiasikan hari ini. Jika tidak, setelah sebulan, setiap orang harus mati kelaparan, atau mempertaruhkan nyawa mereka untuk menangkap hewan liar di hutan purba. Tetapi jika Anda melakukan itu, Anda pasti akan menderita banyak korban. Penduduk desa Yudai hanya bisa menangkap ikan, jadi di mana mereka bisa menangkap binatang buas? Bukankah itu mengantarkan makanan ke binatang buas itu? Kepala desa, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan hari ini, kita akan mati kelaparan dalam sebulan. Benar, kepala desa, kamu memiliki banyak pengetahuan, jadi kamu harus memikirkan jalan keluar untukku. Semuanya, jangan khawatir. Kepala desa pasti sedang berusaha mencari jalan selama ini, dan aku yakin dia akan membawa kita keluar dari kesulitan. Tentu saja kami mempercayai kepala desa, tapi masih ada 1 bulan lagi sebelum ikan itu habis. Saat itu, akan ada ribuan orang di desa Yudai. Di mana kami dapat menemukan begitu banyak makanan sekaligus. Semuanya, jangan terlalu menekan kepala desa. Kepala desa juga manusia. Jika kamu berada di bawah banyak tekanan, kamu tidak bisa memikirkan cara yang baik. Penduduk desa mulai berbicara tentang satu sama lain. Luarens duduk di sana, menghisap tembakau kering di tangannya, batuk dari waktu ke waktu. Lita di sebelahnya akan segera menepuk punggungnya. Biarkan penduduk desa berdiskusi, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bukannya dia tidak mau mengatakannya. Tapi benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Di masa lalu, Luarens menaruh harapannya pada David. Dia berpikir selama David bangun, masalah di desa Yudai bisa diselesaikan. Sekarang setengah tahun telah berlalu dan saya belum bangun, saya rasa cukup untuk bangun. Butuh waktu 1 bulan untuk menemukan jalan yang cocok untuk desa Yudai, yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sumber daya sekitar yang dapat diperoleh dengan aman ditempati oleh berbagai desa, hanya hutan perawan tanpa batas yang tidak memiliki pemilik dan dapat masuk sesuka hati. Hanya saja hutan purba yang berbahaya, bagaimana desa Yudai bisa terkontaminasi? 10 dari mereka masuk, setengah dari mereka keluar hidup-hidup, dan mereka semua milik dupa yang terbakar. Bagaimana saya bisa melakukannya? Luarens merasa pahit di hatinya. Bab 2140. Saat diskusi di antara penduduk desa Yudai menjadi semakin intens, Luarens tahu bahwa tidak mungkin dia diam saja. Jadi dia berdiri dan berkata dengan keras, semuanya diam dulu. Adegan yang awalnya berisik menjadi sunyi dalam sekejap. Ribuan pasang mata menatap Luarens. Saya harap dia bisa menunjukkan jalan untuk semua orang. Padahal, masyarakat di desa Yudai tidak memiliki tuntutan yang tinggi. Selama Anda tidak lapar. Tetapi bahkan permintaan sekecil itu pun sangat sulit di planet kuno yang sunyi ini. Sementara bau anggur dan daging yang kaya, jalan dengan tulang beku. Kalimat ini sangat berguna di mana-mana. Jangan lihat ribuan warga desa Yudai yang berdiskusi di sini, bagaimana bisa mereka tidak kelaparan setelah sebulan. Di tempat lain di Ancient Desolation Star, ada banyak orang yang hidup kaya. Tidak hanya mereka tidak perlu khawatir kelaparan. Dan itu semua makanan enak. Beberapa makanan tidak ternilai harganya, dan jika harga 1 kali makan ditukar dengan biji-bijian kasar, cukup untuk memberi makan ribuan penduduk desa di desa Yudai selama setahun. Kesenjangannya sebesar itu. Setelah adegan menjadi sunyi, Luarens mengamati sekeliling.
Hampir semua orang menantikannya. Luarens mengerti di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak boleh mengatakan apapun untuk menyakiti semua orang, jika tidak, emosi penduduk desa pasti akan lepas kendali. Aku mengerti perasaan semua orang. Karena ikan tidak bisa lagi ditangkap di Danau Yudai, satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan hidup adalah pergi dari sini, memindahkan seluruh desa, dan mencari tempat yang bisa menyediakan cukup makanan untuk menetap. Begitu Luarens selesai berbicara, beberapa penduduk desa langsung bertanya dengan lantang, "Kepala desa, ini adalah kampung halaman kami, dan desa Yudai kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi, jadi kami pergi begitu saja." "Ya, kepala desa, tidak baik meninggalkan kampung halamanmu seperti ini dan pergi ke tempat asing. Masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak pergi, jika kamu tetap di sini, kamu hanya bisa menunggu kematian. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Jawab Luarens. "Tapi kemana kita bisa pergi jika kita pergi dari sini? Tempat sekitar di mana kita bisa mendapatkan makanan dengan aman semuanya ditempati oleh desa lain. Apa aku akan menjarah sumber daya dari desa lain?" "Menjarah? Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kita memikirkannya, kita harus memiliki kekuatan itu. Aku akan mengadakan kelas pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bertarung semua orang, tetapi semua orang mengatakan itu tidak berguna. Baru setelah itu kamu menyadari pentingnya kekuatan, selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika kami tidak menjarah desa lain, kami masih dapat mengajukan beberapa syarat agar setiap orang hidup dalam damai, dan jika Anda tidak memiliki kekuatan, orang lain bahkan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara." Ada sedikit emosi dalam nada bicara Luarens. Begitu dia kembali ke desa Yudai setelah bepergian ke luar negeri, dia sangat antusias. Rencananya dimulai dari anak-anak dan melatih sekelompok tangan yang baik untuk desa Yudai. Sayang sekali tidak ada yang berdiri untuk mendukungnya. Dan hal-hal terhenti. Jika desa Yudai memiliki kekuatan yang kuat, meski tidak ada ikan di Danau Yudai, masih bisa menemukan cara lain untuk bertahan hidup. Anda tidak perlu berkumpul di sini untuk menyalahkan semua orang, dan mengandalkan dia, seorang lelaki tua, untuk menyelesaikannya. Penduduk desa bisa mendengar ketidakpuasan dalam nada suara Luarens. Terutama beberapa orang tua. Mereka adalah kekuatan utama yang menentang kelas pelatihan di awal. Dengan waktu dan tenaga itu, lebih baik lebih banyak membantu keluarga. "Oh, kepala desa, apa maksudmu sekarang? Biarkan dia melewati masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah menemukan jalan keluar untuk desa Yudai agar semua orang tidak mati kelaparan." Berdiri keluar dan katakan, "Itu benar, kepala desa. Kamu adalah orang yang pergi keluar untuk melihat dunia, jadi jangan sepengetahuan kami." Luarens menghela nafas tak berdaya. Dia baru saja melampiaskan keluhan yang menumpuk di hatinya ketika dia masih muda. Puluhan tahun telah berlalu. Ambisi tahun ini dihaluskan oleh waktu. Benar-benar tidak masuk akal untuk menyebutkannya sekarang. Kalau tidak mau mati kelaparan harus pindah. Soal pindah kemana tidak usah khawatir. Skalanya relatif besar. Semuanya, kembali dan persiapkan dengan baik. Berangkat dalam setengah bulan. Luarens melambaikan tangannya, dia berbalik dan pergi tanpa memberi waktu kepada semua orang untuk bereaksi. Gadis kecil Lita buru-buru mengikuti. Setelah kakek dan cucunya pergi, adegan kembali heboh. Semua orang membicarakan relokasi desa. Karena kepala desa mengatakan untuk pindah, maka harus dipindahkan. Adapun kemana harus bermigrasi, mereka juga tidak tahu. Selama Anda tidak pergi ke hutan purba untuk mempertaruhkan hidup Anda, dan Anda bisa mendapatkan makanan dengan aman, tidak masalah dimanapun. Sekarang ikan yang tersisa hanya cukup untuk 1 bulan, dan penduduk desa tidak terlalu banyak menuntut, asalkan mereka tidak kelaparan. Padahal, warga desa Yudai yang sedang dalam masa primanya tidak masalah makan cukup. Tapi orang seperti itu kurang dari 1/5 dari Yudai. Kebanyakan dari mereka adalah wanita tua dan lemah serta anak-anak. Tidaklah mudah bagi satu orang untuk mendukung 5 atau 6, atau bahkan 7 atau 8 orang. Setelah kembali ke rumah, Lita tidak sabar untuk bertanya, "Kakek, apakah kita benar-benar ingin pindah? Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bergerak? Tidak akan ada ikan di Danau Yudai. Setelah sebulan, ribuan orang harus mati kelaparan. Satu-satunya cara adalah keluar mencari makanan untuk memberi makan ribuan orang-orang di desa." Luarens menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Lalu kemana kita membawanya? Bersiaplah nanti, dan ikuti saya dalam perjalanan panjang. Sekitar 6 atau 7 hari dari sini, ada Basil, yang merupakan desa terkaya dalam jarak beberapa ratus mil. Ketika saya bepergian, saya bertemu seseorang dari Basil, dan hubungannya selalu sangat baik. Dia berkata bahwa makanan di Basil sangat kaya. Saya masih berhubungan dengannya beberapa tahun yang lalu. Desa Basil banyak makanan. Tapi kakek, ada ribuan orang di desa Yudai." "Setuju.
Cobalah. Secara umum, di desa kaya seperti Basil, mereka sendiri tidak banyak bekerja. Mereka akan mengundang banyak orang dari desa lain untuk membantu, dan kemudian memberikan sepotong makanan sebagai gantinya. Meskipun penduduk desa Yudai ada banyak, tetapi ada juga banyak tenaga kerja. Yang paling penting adalah saya mendengar dari kenalan bahwa ada danau besar di Basil, yang setidaknya 10 kali lebih besar dari danau Yudai. Memancing jelas merupakan pekerjaan yang baik. Tetapi kami dulu memancing untuk diri kami sendiri, dan kami mungkin harus membantu orang lain di masa depan. Saya harap semua orang dapat menerimanya untuk saat ini. Selama bisa memberi makan seluruh desa, saya percaya semua orang akan menerimanya. Ya, saya harap begitu. Setelah setengah jam, Luarens, Lita, kakek dan cucu, dan beberapa penduduk desa meninggalkan desa Yudai menuju Basil. Semua penduduk desa ini adalah teman dekat Luarens. Sebagai kepala desa Yudai, tentu saja ia memiliki beberapa pendukung setia. Bersambung.